kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online HKBP Sorea. Karena kayaknya ada di rumah udah siap belum mau ibadah pada pagi hari ini? Tuh lihat Kak, ada Nesya, ada Deborah, ada siapa lagi Kak ya? Ada Lovely nih sama Kriselin. Oh iya, wah kayaknya udah pada siap nih. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya adik-adik duduk yang sopan, dilipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami selama kami beristirahat. Tuhan, bila sebentar kami akan beribadah, Tuhan siapkan hati kami, Tuhan buka hati kami, Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita mau nanya, siapa yang pagi ini bangun tidurnya sendiri? Gak dibangunin mama papa ya Kak ya? Betul Kak. Oh iya banyak Kak ya. Bagus ya, adik-adik berarti sudah pinter, nggak harus dibangunin mama papa, udah tahu kalau hari ini mau ibadah. Nah, kita harus bersyukur karena pagi ini kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Kak, untuk kita memuji nama Tuhan, kita mengangkatkan satu pujian yang berjudul apa Kak? Segala puji syukur. Ya kita bernyanyi bersama-sama ya. Semuanya dari satu berdiri ya. Ya, adik-adik di rumah kita sudah mengucapkan syukur nih karena kita masih diberikan kesehatan, kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Sekarang Kak Lena, kita mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Siapa yang masih ingat cerita singkat minggu yang lalu, Kak? Ada nggak yang ingat adik-adik di rumah? Ih, puji Tuhan Kak, banyak yang ingat. Ya, kita cerita sedikit. Minggu lalu, Kakak Lucy sama Kakak Pero menceritakan sebuah cerita singkat. Intinya ada anak yang mendapatkan nilai jelek. Kenapa kira-kira dapat nilai jelek Kak? Iya, karena anaknya itu malas belajar, mainnya kerjain main handphone terus. Siapa yang ada di rumah yang sering main handphone sampai lupa kerjanya apa setiap hari? Wah banyak Kak, banyak. Nah sekarang kakak-kakak mau mengingatkan adik-adik kalau main handphone jangan keasikan. Ingat tugasnya, ingat pekerjaannya. Tuhan senang kalau adik-adik nurut sama orang tua. Karena dengan adik nurut sama orang tua, berarti adik-adik juga nurut sama perintah Tuhan Yesus. Artinya apa Kak? Berarti adik-adik mau mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang di rumah mau mengikut Tuhan Yesus? Aku. Ya, kita mau bersyukur. Kita sekarang mengangkat satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Sampai
kepadanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau membimbing kami Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu di dalam ibadah online sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar firman yang disampaikan dapat mereka mengerti, dapat mereka pahami, dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 hingga ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak kita masih hanya dapat memiliki sifat meminta. Pasti kalau sudah dapat Natal, kita minta baju Natal. Kalau dapat tahun baru, kita meminta baju tahun baru. Dapat naik kelas, kita meminta baju baru juga, sepatu baru, tas baru, semuanya serba baru dalam kehidupan kita. Itulah sifat dasar anak-anak, selalu meminta. Dan jikalau yang diminta tidak diberikan kepadanya, maka anak-anak pasti akan merajuk, pasti akan merengek, pasti akan nangis. Bahkan Amang juga pernah seperti itu pada waktu kecil. Orang tua bilang, kalau kamu mau ikut ke pasar, kamu janji tidak boleh meminta apa-apa katanya, selain makan sate. Jadi dulu Amang gemar sekali makan sate. Tapi ketika lewat dari depan penjual robot-robot, penjual mainan, mata selalu tertuju ke situ. Lalu Amang minta kepada orang tua, "Mak, aku mau minta robot-robotnya, aku mau minta mainannya." Tadi janjimu apa?" katanya. Lalu ketika itu tidak diberikan, sampai di rumah, sampai besoknya, muka ini selalu cemberut, wajah ini selalu tidak senang. Jadi ketika orang tua juga meminta sesuatu kepada kita, maka
kita juga pasti akan tidak mau menurutinya. Nah, itulah gambaran sifat anak-anak yang digambarkan melalui firman Tuhan ini, bahwasanya anak-anak itu selalu meminta dan belum dapat memberi sepenuhnya jikalau ada orang yang meminta sesuatu kepadanya. Paling yang bisa diberikan anak-anak adalah memberikan salam, memberikan ucapan terima kasih, memberikan doa. Lalu melalui firman ini dikatakan, jikalau anak-anak itu meminta, pasti dia meminta kepada orang yang sudah dikenalnya. Misalnya kepada bapak, mama, tante, bapak uda, tulang, namboru, dan yang lainnya. Pasti kita juga mau meminta karena kita sudah kenal. Nah, demikian juga firman Tuhan ini anak-anak diarahkan, jikalau kita mau meminta kepada Allah Bapa, kita harus mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu siapa itu Yesus. Kita harus memahami siapa itu Yesus. Lalu kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya Yesus Kristus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa meminta kepada Bapa. Karena apa? Karena Yesus menekankan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Dia, katanya. Jadi anak-anak di sini, kalau kita meminta Tuhan, aku minta kesehatan, jadi kita harus meminta di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Dia. Terbukti itu dalam doa. Tuhan, aku mau pintar. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tapi ingat, kalau mau pintar tetap harus belajar. Karena apa? Tuhan hanya memberikan kecerdasan bagi kita. Tapi kalau kita tidak mengasah kecerdasan, maka kita tidak akan bisa memakainya dengan baik dan benar. Demikian juga lah anak-anak, supaya menjadi orang yang tidak terbatas permintaannya kepada Tuhan, maka anak-anak harus mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Nah, mengenal Yesus itu luas. Kita nggak harus melihat foto Yesus baru kita kenal Yesus, tidak. Ketika anak-anak sekolah minggu melakukan hal-hal yang baik, berarti dia sudah menunjukkan mengenal Yesus. Ketika anak-anak mau menolong orang lain, dia sudah menunjukkan bahwasanya dia mengenal Yesus. Ketika anak-anak patuh kepada orang tua, berarti anak-anak sudah menunjukkan dirinya adalah orang-orang yang mengenal Yesus. Itu aja dulu. Dari yang tiga itu baru nanti bisa dikembangkan. Nah, kalau kita masih belum mau, acuh tak acuh, apatis, tidak peduli, suka mengganggu orang lain, suka memukul teman kita lagi berdoa kita gelitik, teman kita berdoa kita cubit-cubit, teman kita lagi makan kita ganggu, teman kita lagi enak-enaknya belajar kita ganggu, teman kita mau ujian kita ajak-ajak supaya bermain padahal dia mau mempersiapkan ujian. Nah, itu berarti anak-anak yang tidak mengenal Yesus Kristus dalam kehidupannya. Jadi mengenal Yesus Kristus berarti harus mengikuti teladan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Yesus Kristus adalah Tuhan yang pemaaf. Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha pengasih. Jadi kita juga harus bisa mengikuti teladan, perilaku, dan tindakan pelayanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Baru kita bisa meminta kepada Allah Bapa. Ayo kita baca dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, siapa itu yang bisa dan sanggup meminta kepada Tuhan? Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi, jadilah anak-anak yang baik, maka kau tidak akan segan-segan meminta kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang
pengasih, maka engkau tidak akan pernah segan-segan meminta kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 15 itu menjadi kabar baik bagi kita. Jadi kalau kita bilang aku sayang sama Tuhan Yesus, ya kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Aku kasih kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus meniru teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang memberikan teladan kepada kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami imani, yang kami percayai di dalam setiap pelayanannya dan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan, kami adalah anak-anak yang mengasihi-Mu. Kami menunjukkannya di dalam sikap, perbuatan, tindakan yang patuh terhadap perintah-Mu. Tuhan, kiranya anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dapat ditiru oleh teman-temannya, oleh orang-orang di sekitarnya, supaya mereka, Tuhan, dikatakan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya anak-anak di dalam kepolosannya, anak-anak di dalam permintaannya, pasti Engkau akan mendengarkannya dan Engkau akan memberikannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kakak ingin adik-adik berjanji untuk tetap setia mengikuti Yesus. Ajak juga papa mama, guru sekolah minggu, dan teman-teman. Nah, sekarang kita akan bernyanyi mengikuti Yesus bersama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Ya, sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman pertama, ibadah akan masih tetap kita adakan secara online setiap hari minggunya sampai kita bisa beribadah di gereja kita seperti semula. Pengumuman yang kedua, untuk video ayat hafalan yang adik-adik kirim mulai minggu depan tidak akan ditampilkan lagi dalam ibadah. Tapi jangan sedih, nanti semua video yang adik-adik kirim, nanti guru orang masing-masing akan memasukkan semua video-video itu ke Facebook dan Instagram Anak Sekolah Minggu. Untuk Facebook Anak Sekolah Minggu, adik-adik boleh nge-add di Sekolah Minggu HKBP Soreang. Dan untuk Instagramnya kan? Untuk Instagramnya itu SM_HKBP Soreang. Jangan lupa follow dan add. Adik-adik, untuk ayat hafalan atau ayat istimewa minggu ini tertulis dalam Matius 21 ayat 22 yang berbunyi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dihafalkan ya adik-adik? Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu. Untuk itu kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hai adik-adik, jangan lupa follow Instagram dan Facebook kita ya. Dan subscribe YouTube HKBP Soreang. Ayat hafalan ayat ini jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Shalom, selamat hari ini. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam kitab Roma 10 ayat 17 yang isinya jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Terima kasih. Roma Kristus 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Dadah. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini ayat hafalnya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Shalom, terima kasih. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 17. Ketidakpercayaan Israel. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Terima kasih, Nang. 10 ayat 17. Jadi iman berasal dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Shalom kakak. Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Oleh firman Kristus. Ayat hafalan saya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Shalom Kak. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran
oleh firman Kristus.